pasal 22 ayat 15. Itu Petrus. Begitu juga Paulus ketika dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi rasul, maka apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Yang itu namanya masih Saulus. Kisah 22 ayat 15. Ya, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang telah kau lihat dan yang kau dengar. Mari kita renungkan. Ini saudara. Jadi berarti setiap orang yang Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita ini dan berperan dalam hidup kita, untuk kita dipersiapkan menjadi saksi. Memang saksi itu berkata-kata, tetapi kata-kata yang diucapkan adalah apa yang sudah dialami, bukan dikarang-karang. Oleh karena itulah, saudara, saya selalu ingatkan satu kalimat. Ketika pemberita ditolak, isi berita pasti ditolak. Tangkap baik-baik kalimat ini. Ketika pemberita ditolak, maka isi berita, apa yang akan dia katakan itu pasti tidak akan diterima, sebab oknumnya sudah ditolak. Kenapa ditolak? Mau bicara apa? Banyak bicara. Hidup tidak jadi saksi. Apa yang orang mau dengar? Orang jadi naik jengkel. Nah ini saudara, ini hukum saksi. Itu sebabnya kita mengenal baik dalam Alkitab maupun secara umum apa yang namanya saksi dusta. Dari zaman tempo dulu di dalam Alkitab sudah ada orang-orang yang bisa dibayar untuk menjadi saksi dusta. Kita tidak bahas itu. Tetapi yang jelas, ketika seorang berkata-kata sebagai saksi, berarti orang itu tahu dan sudah mengalaminya. Dan ketika orang itu ditolak, so tahu DP orang itu tidak betul, jangan dengar. Dengan sendirinya berita ditolak. Apapun kesaksian kata-kata kita, kalau hidup kita tidak jadi saksi, itu berita ditolak. Ketika orang belum tahu, ya berita so telanjur disampaikan. Berita dia terima karena dia tidak tahu. Dia diselamatkan, pembawa berita binasa. Karena tidak berubah. Jadi saudara, ini Roh Kudus diberikan kepada kita adalah dipersiapkan untuk diri kita ini jadi saksi Kristus. Di mana saja kita berada. Kita ada di Yerusalem, kita saksi Kristus. Kita ada di Yudea, di Samaria, di ujung bumi. Artinya di mana saja kita ada, di situ kita jadi saksi Kristus. Camkan ini. Karena terlalu banyak orang percaya yang tidak pernah memahami kebenaran ini. Sehingga walaupun banyak orang percaya, Tuhan tempatkan dan Tuhan berkati hidupnya berlimpah, dia tidak tahu bahwa itu untuk saksi Kristus. Tuhan taruh di posisi-posisi kunci, entah itu di instansi, entah itu di pemerintahan, entah itu di bidang apa saja. Tetapi mereka tidak dapat memahami kebenaran ini. Bahwa mereka ditempatkan di situ bagi kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk memperbaiki nasib dan menikmati fasilitas. Bukan, itu terlalu kecil. Tuhan sanggup memberkati kita lebih daripada itu.
daripada hanya sekedar fasilitas. Tidak. Jadi ketika Tuhan membuka jalan kepada kita dan melapangkan jalan kita untuk menempatkan kita di mana saja di dunia ini, itu berarti kita jadi utusan Tuhan untuk menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Nih. Kapan kita bisa menjadi saksi? Sebagai seorang manusia lahiriah, tetapi juga sebagai orang percaya. Tuhan tahu kemampuan kita. Ada kemampuan yang sangat dahsyat di dalam diri kita setelah kita menjadi percaya. Tetapi oleh karena unsur jiwani ini, yang secara alamiah merupakan jalan tol iblis untuk mencapai kita, dan kita sangat memelihara kelemahan kita untuk supaya orang dapat memaklumi dan kita memaklumi kelemahan kita, maka Tuhan perlu memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa alami dalam hidup kita. Apa itu? Di saat Tuhan membentuk diri kita, unsur-unsur jiwani ini diproses oleh Tuhan, supaya tubuh kita melakukan kehendak roh. Dia mengirim penolong. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata, oh saya tidak bisa. Saya hanya manusia biasa. Saya belum sempurna. Nggak bisa. Nggak ada lagi alasan untuk itu. Karena Tuhan sudah kirim penolong. Luar biasa. Nanti kita baca ayatnya. Saya jelaskan aja dulu. Bagian ketiga ini. Tuhan sudah kirim penolong. Adalah peranan Roh Kudus. Ia sudah kirim penolong. Supaya ia menolong kita dalam segala kelemahan kita. Dan kita sudah pernah baca hari Minggu yang lalu. Di dalam Roma juga pasal yang ke-8. Kita boleh hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Sebelum kita masuk pada bahagian yang ketiga ini. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan mengawalinya, yaitu setiap orang percaya diawali dengan pengalaman baptisan Roh Kudus. Pengalaman baptisan Roh Kudus. Jadi kita tidak hanya berkata secara pengetahuan, oh Roh Kudus, saya percaya itu Roh Kudus ada. Memang dia ada. Tetapi Tuhan mau membuktikan secara real di dalam roh kita, dialami oleh unsur jiwa kita dan unsur tubuh kita melalui pengalaman baptisan Roh Kudus. Sehingga pikiran kita juga dibentuk oleh Tuhan, perasaan kita dan juga kehendak kita adalah kehendak Tuhan, dan tubuh kita menikmatinya. Itu sebabnya dikatakan setiap orang yang dibaptis Roh Kudus selalu diawali dengan apa? Berkata-kata dalam bahasa lidah. Kalau terjemahan baru berkata bahasa roh. Ini luar biasa Tuhan itu. Dia tidak hanya membawa kita kepada satu pengetahuan bahwa ada Roh Kudus, tapi dia mau saudara mengalami secara real dalam diri saudara. Saudara mengalami baptisan Roh Kudus yang diawali dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Sehingga nyata
Dan sungguh nyata Roh Kudus itu ada. Mau apa lagi? Luar biasa kan? Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Kisah Rasul. Jadi tidak boleh kita katakan salah satu tanda. Bukan. Itu tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pasal 10. Sebelahnya. Cari pasal 10. Ayat 45. Ya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Apa tandanya? Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini pengalamannya. Berikut di sebelahnya pasal 19 ayat 6. Pasal 19 ayat 6. Iya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini luar biasa. Kalau kita ditanya, saudara percaya ya, langit dan bumi diciptakan oleh Allah, kita katakan iya, amin. Padahal kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, tidak pernah alami. Tapi kita katakan ya, amin. Oleh iman. Saudara, apa yang Tuhan lakukan dengan mengutus Roh Kudus turun atas setiap orang percaya adalah bukti konkret untuk bisa dialami. Karena unsur jiwani dan tubuh ini selalu Tuhan melawan akan kehendak Allah. Sekarang Roh Kudus yang adalah penolong itu boleh dinikmati melalui unsur jiwani dan tubuh kita yang tinggal di dalam roh kita. Dan dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh? Bagian tubuh mana yang berkata-kata? Mulut. Dan mulut adalah bagian dari tubuh. Apa yang terjadi? Ketika orang hanya dibaptis Roh Kudus, kemudian terus tiba-tiba jadi kaku. Terus kita berkata, oh siapa yang kaku berdiri rupa patung, so dia itu yang dibaptis Roh Kudus. Kalau saya baca dan renungkan, luar biasa Tuhan memanjakan kita. Luar biasa saudara. So ini orang tukang saya pakai bahasa sini, tukang pahlawan apa semua, unsur daging tidak mau takluk. Biarlah dia punya unsur jiwani juga menikmati, supaya benar-benar dia yakin bahwa Roh Kudus itu ada. Bahkan tubuhnya juga menikmati kehadiran Roh Kudus. Di mana mulutnya berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Luar biasa. Apalagi yang Tuhan mau buktikan kalau Roh Kudus itu ada. Atau kita mau nanti sesuatu yang aneh-aneh, menggelepar, tergiling-giling, menangis dengan ingus panjang-panjang. Tidak perlu dan tidak harus itu. Pengalaman setiap orang berbeda, tapi yang jelas jiwanya dan tubuhnya juga menikmati. Apa? Ketika Roh Kudus ketika dibaptis dengan Roh Kudus untuk tinggal di dalam rohnya dan menyatu dengan rohnya. Sehingga peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari lebih lanjut, kehadirannya di dalam unsur jiwani dapat dialami.
Di dalam unsur tubuh, pelaksana dari kehidupan adalah ketaatan, hasilnya ketaatan. Karena unsur jiwaninya dia sudah taklukkan kepada kehendak roh. Nanti sebentar kita baca ayatnya. Luar biasa kan? Tetapi yang disayangkan adalah tidak dijelaskan peranan Roh Kudus itu bagaimana dalam diri orang percaya. Itu yang banyak dialami oleh orang tempo dulu. Tidak tuntas pemberitaan itu, tidak tuntas bimbingan itu. Sehingga pemberitaan tempo dulu seolah-olah kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, so jadi sakti, so steril dari dosa. Kemudian dia kecewa karena dia temukan dirinya lagi masih berbuat dosa. Kemudian dia berpikir, ya Tuhan, saya butuh roh yang lebih sakti dari Roh Kudus supaya saya steril dari dosa. Tidak ada. Dia punya peranan, dan peranan inilah yang kita lihat bagaimana proses unsur roh dan unsur jiwani itu bergumul untuk melakukan satu ketaatan kepada kehendak roh. Baik, saya jelaskan dulu sebelum baca ayat. Kita perlu memahami bagaimana peranan Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam unsur jiwani dan unsur tubuh kita untuk sehingga bisa taat. Pertama, Roh Kudus berperan sebagai penolong. Itu yang paling gampang. Ini yang perlu kita tahu. Roh Kudus adalah roh penolong. Pertama, ia jelas dibaptis Roh Kudus. Dan ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, ia tidak dirasuk. Itu perlu kita tahu. Sama dengan orang dirasuk setan, tidak. Orang dirasuk setan dia makan satu belanga, padahal orangnya kurus kering rupa ikan galafea. Sudah dia sadar, dia lupa kalau dia so makan satu loyang. Nah, Roh Kudus bukan merasuk kita. 100% sadar, 100% berfungsi seluruh unsur jiwani. 100% berfungsi seluruh unsur tubuh kita. Dan dia masuk memenuhi kita. Memang ada orang pada pengalaman pertama beda-beda pengalamannya. Ada yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dia menangis kancang-kancang sampai tak gulung-gulung. Ada, tapi tidak semua. Kalau ada ratusan orang dalam ruangan ini tergiling-giling, bagaimana mau diurus? Nah, itu mungkin karena kurang dipimpin sehingga dia mengalami seperti itu. Ada orang berkata, oh kita tidak rasa lidah tak putar. Taman kita bersaksi, DP lidah tak putar, tak keluar sendiri itu kata-kata. Ada tapi tidak semua. Mau putar lidah? Mari maju ke depan, kasih keluar, kita putar. Ya. Ada lagi yang berkata, kita rupa kena strom. Ada, tapi tidak semua. Mau kena strom, ada kabel di sini dekat kita, cucu di situ. Bentar. Jadi jangan kita patok sendiri. Biarkan Roh Kudus bekerja menurut pengalaman masing-masing. Yang penting kita mau mengalami dibaptis Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Sekali lagi, tidak dirasuk. Jadi kalau ada orang baptisan Roh Kudus, pelan-pelan, berdiam sedikit. Dia mau berdiam, suruh berhenti. Kenapa saudara? Karena tidak dirasuk. Dia menjadi penolong. Penolong. Jangan lupa saudara, ini bukan terjadi secara otomatis.
Sudah baca tadi ayatnya kan? Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Banyak orang salah mengerti. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Ada orang percaya punya kerinduan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi ada DP kelemahan, dia tahu DP kelemahan. Dia tahu. Tetapi tiba-tiba terjadi lagi apa? Dia berbuat dosa lagi dengan kelemahan yang sama. Kemudian dia marah kepada Roh Kudus. Kenapa tidak tolong Pak kita? Katanya tercatat Roh Kudus membantu dalam kelemahan. Buktinya kita punya kelemahan sudah menghasilkan dosa. Nah ini dia. Ini akibat pengajaran tempo dulu yang ditanamkan bahwa kalau so dibaptis Roh Kudus so beres semua. Roh Kudus tidak merasuk kita. Dia menolong orang yang mau ditolong. Jadi kalau kita tahu kelemahan kita, kita berkata Roh Kudus tolong. Bukan berarti kita lakukan terus nanti Roh Kudus kasih gagal. Keliru Pak. Lakukan saja. Nanti Roh Kudus pele kasih gagal. Kamu bakuat dia pele di sini. Bakuat di sana dia pele di. Roh Kudus bukan itu dia tugas. Dia hanya menolong orang yang mau ditolong. Kenapa orang yang tenggelam itu terpaksa harus dipukul dulu sampai pingsan? Baru ditolong. Sebab dia menggelepar, begitu dapat apa dia. Ini jadi orang yang mau tolong juga dia tangkap, dia tarik ke bawah, gantung. Yang tolong juga mati. Memang maksudnya dia mau ditolong, tapi meronta-ronta. Jadi jangan kita anggap Tuhan pilih, kita mau ke sana, Tuhan pilih, Tuhan gagalkan. Tuhan gagalkan, tapi kita kan sudah baca ayat. Orang yang ada di dalam Kristus sudah mensalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita mau ditolong Roh Kudus, kerjasama lalu dengan Roh Kudus. Jangan harapkan Roh Kudus pilih. Inilah kegagalan bukan kegagalan Roh Kudus, kegagalan kita. Dia penolong. Apalagi yang kita baca? Mungkin baca dulu ayatnya. Ya. Baru poin-poinnya. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat 26. Sudah dapat? Yohanes 14 ayat 26. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dulu. Ya, ayat 26 itu sudah banyak isinya. Nah, supaya lengkap, balik di sebelahnya. Yohanes 14 tadi, sekarang Yohanes 16 ayat 13. Nah, baca dulu, kemudian saya jelaskan. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. 2 ayat ini, mari kita lihat hasilnya. Ia datang sebagai penolong, kemudian apa? Menjadi penghibur.
Semua orang tidak mau apa? Tuhan tahu persis setiap orang membutuhkan apa yang namanya penghibur. Tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang tegar yang kita tahu tidak mengenal air mata. Tapi pada akhirnya dia harus menangis. Apakah di dunia nyata? Apakah di film-film? Dan kadangkala saya rasa lucu kalau melihat itu tayangan di televisi. Itu film robot. Kok bisa terakhir ada kayak hubungan batin dengan anak kecil kemudian menangis? Tetapi kemudian saya ambil hikmahnya. Nyata kamu biar lagi apakah Terminator atau apa, tetap juga air mata. Itu menunjukkan sekeras-kerasnya bagaimana setiap orang dia akan merasa hampa ketika ia mengalami kesendirian. Saudara tahu apa arti kata kesendirian? Tahu apa artinya? Kesepian. Bukan karena dia tidak punya teman. Bukan karena dia tidak punya sesuatu. Bukan karena dia tidak punya istri atau tidak punya anak atau tidak punya suami. Ada banyak orang-orang tenar di dunia ini mengakhiri hidupnya hanya karena merasa kesendirian dan dicekam dengan kesepian. Padahal kaya raya. Padahal punya semua. Punya status yang sangat terhormat dan dikenal di mana-mana. Ia merasa ini situasi dan kondisi yang sangat berbahaya dalam kehidupan setiap orang, termasuk orang percaya. Mari kita renungkan. Beberapa peristiwa dalam Alkitab kita temukan orang-orang seperti ini juga. Beberapa peristiwa yang melanda dunia pelayanan dari hamba-hamba Tuhan tersohor juga mengalami ini. Dan adalah aneh dan sangat mengejutkan. Saya tidak perlu sebut nama dan tidak boleh sebut nama. Ketika beberapa hamba Tuhan tersohor di dunia, ternyata bukan jatuh karena perempuan, tapi karena homo. Saya kalau mendengar dan membaca itu berita hanya bisa berseru dan meratap kepada Tuhan. Apa yang kurang? Ketenaran? Kekayaan? Bukan hanya melanda artis, melanda kehidupan banyak hamba Tuhan. Jemaat mengalami ini gampang. Dia lari konseling kepada hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan mengalami ini, dia mau lari kepada siapa? Lari kepada jemaat. Rupa tidak ada Tuhan. Harusnya kita yang minta. Nah, mau lari kemana? Saya tidak pernah menghakimi hamba-hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan karena kesepian. Karena kesendirian. Oleh karena apa? Hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka alami. Tapi adalah mengejutkan. Ketika dalam ketenaran, ketika semua ada, nama yang terkenal sampai ke ujung bumi, istri juga yang tidak jelek, tapi kok bisa homoseks? Aneh. Tapi kita tidak bisa menghakimi dan berkata aneh. Tapi ini sebagai satu perenungan. Pasti kita juga pernah baca, pasti juga kita pernah dengar. Tapi satu perenungan. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengirim penghibur. Dan bukan hanya datang menyertai kita, dikatakan tinggal di dalam kamu. Supaya setiap kita dapat menyadari bahwa Tuhan hadir di setiap saat
Bukan cuma di sekitar kita, tapi ada di dalam kita, itu Rohnya yang kudus. Banyak orang hanya suka menjadi penghakim dari orang-orang yang mengalami kejatuhan. Saya tidak pernah mau melakukan itu. Karena Tuhan tahu, itu sebabnya Tuhan yang mengirim penghibur. Tuhan tahu keberadaan setiap orang percaya. Saudara kita pernah baca di dalam Alkitab bagaimana itu Elia yang hebat, kemudian minta mati dan pergi sembunyi. Kita pernah baca di dalam Alkitab ketika Daud sudah bukan cuma frustasi tetapi depresi, dia sembunyi di dalam gua, dan supaya orang tidak kenal dia bikin diri rupa gila dengan air liur yang meleleh-meleleh. Beratnya tekanan itu sampai dia harus mengalami itu. Itu sebabnya ketika dia mengalami kejatuhan, dia berkata, Tuhan, jangan engkau ambil Rohmu yang kudus daripadaku. Ini saudara. Kita boleh saling melihat satu dengan yang lain seperti apa yang kita lihat. Tapi satu dengan lain kita tidak pernah tahu apa yang kita alami. Apa yang saudara kita alami. Mungkin saudara melihat istri saudara seorang tegar. Mungkin saudara melihat suami saudara seorang yang tegar. Tapi saudara tidak pernah tahu apakah dia merasa kesendirian dan ditinggalkan. Walaupun dikelilingi dengan segala kekayaan dan segala kemuliaan dan apapun. Tidak ada. Tapi Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Tuhan tahu persis beban saudara. Bukan nanti saudara seorang duda baru dikatakan sendirian, atau seorang janda baru dikatakan sendirian. Ada banyak orang yang hidupnya lengkap, tetapi dia kesepian dan di dalam kesendirian. Dan pasangan-pasangannya, entah orang tuanya, entah anaknya, entah siapapun, pokoknya beres. Saya cuma tahu beres. Ketahuilah, Tuhan mengasihi saudara. Ia mengutus Roh Kudusnya sebagai penghibur. Dan tidak ada penghiburan yang lebih mempan selain daripada Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya kita butuh. Tuhan memberikan Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lebih lanjut dikatakan oleh firman Allah adalah memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Kita sudah baca tadi, saya tidak bacakan lagi. Menjadi pemimpin. Sehebat-hebatnya kita butuh pimpinan. Walaupun kita seorang pemimpin, kita juga butuh pemimpin. Dan jangan lupa, Roh Kudus memimpin kita, kata ayat tadi, memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Karena kebenaran yang kita lakukan, kita masih pilih-pilih. Kalau firman Allah berkata A itu cocok, kita lakukan. Begitu firman Allah berkata B, dan B kita tidak cocok, kita tidak mau lakukan. Padahal itu juga kebenaran. Kenapa? Inilah unsur lahiriah yang selalu berfungsi. Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Ketika kita serahkan diri kita untuk dipimpin. Apalagi peranan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menjadi guru. Luar biasa. Ayat tadi kita sudah baca. Ketika Roh Kudus datang, ia akan mengajar kamu segala sesuatu. Bahkan ada ayat yang lebih ekstrim lagi, tapi saya tidak bacakan. Karena banyak orang salah mengerti. Ayat itu berkata begini. Karena kamu sudah memiliki Roh Kudus, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain lagi. Karena Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Tapi banyak orang menyalahgunakan ini ayat. Padahal ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya kalau seseorang kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus mengajar. Bukan mengajar separuh, segala sesuatu. Dan itulah hikmat Allah yang datang pada kita. Pada ayat yang sama yang sudah kita baca tadi, dikatakan juga bahwa Roh Kudus selain menjadi guru,
Roh Kudus juga memberikan visi bagi kita. Karena dikatakan dalam Yohanes 16 tadi, Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala yang akan datang itu adalah visi. Apa itu visi? Tujuan hidup kita. Apa yang akan kita tuju. Supaya dalam kehidupan kita tahu apa yang akan kita tuju. Baik secara hal jasmani, lahiriah, maupun secara rohani. Ada sasaran tujuan yang jelas. Inilah peranannya. Luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita renungkan 2 ayat yang akan kita baca. Bagaimana kita mengalaminya? Roma pasal 8 dan Galatia. Kita baca dulu Roma pasal 8. Supaya kita tahu bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus sebagai penolong. Jangan dia hadir tapi tidak berbuat apa-apa karena kita tidak pernah minta ditolong. Dan tidak pernah menyerahkan diri untuk ditolong. Roma 8 ayat 5. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lanjut. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, kita lanjut di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Kemudian kita siap untuk berdoa. Galatia pasal 5. Ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora saking banyaknya, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Itu caranya. Dan mari kita berdoa. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan, Roh Kudus yang manis, datanglah penuhi saya.
datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Amin, amin. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku. Amin, amin Tuhan. Datang segarkanku. Oh, datanglah segarkan kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Tilik setiap keberadaan kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Amin. Yang boleh menguatkan dan menolong kami dalam segala kelemahan. Yang boleh memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat, akal budi dan menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Bahkan memberikan visi-visi yang baru dalam kehidupan kami. Amin. Supaya kami tidak akan pernah keluar daripada jalan Tuhan. Kami boleh dengan penuh ketaatan. Bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Sehingga untuk hari-hari berikutnya yang akan dimulai pada hari ini, kami boleh mengambil kesempatan bagi hidup kami, untuk kami boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan, tiliklah setiap jemaat. Biarlah pertolongan Tuhan turun atas mereka. Pengalaman-pengalaman pribadi dibaptis Roh Kudus dan hidup bersama Roh Kudus boleh menjadi pengalaman iman mereka setiap hari. Sehingga begitu nyata kehadiran-Mu Tuhan, karena Engkau tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat. Engkau kenal segala pergumulan mereka. Kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan atas mereka. Pertolongan daripada Tuhan, kekuatan yang baru, kesembuhan daripada-Mu, penghiburan. Dan Tuhan kiranya memberikan mereka jalan yang selalu terbuka, yang Engkau bukakan bagi mereka. Terima kasih. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu memerongrong kehidupan jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku.
Kita akan bawa persembahan kita sambil kita nyanyikan pujian tadi. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. 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 Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berkata, datang Pak. Datang menuju, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sejenak saudara. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, mulai malam ini sebentar jam 7 ada doa pujian penyembahan dan doa baptisan Roh Kudus. Seluruh jemaat ibadah pagi dan ibadah malam kami undang untuk hadir mulai malam ini sampai tanggal 18. Jadi selama 10 malam